Sumber Informasi kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Ulia Maharani. Selama 10 menit ke depan, saya dan rekan-rekan saya dari reporter kelompok 3 akan menemani Anda dalam balutan berita yang aktual dan terpercaya. Dan kami akan membahas mengenai uang dan inflasi. Baik, langsung saja kita akan terhubung dengan para reporter yang sedang bertugas. Halo, selamat malam rekan Farhan. Bagaimana informasi yang Anda dapatkan mengenai pengertian uang? Baik, terima kasih rekan Uli. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uang. Tanpa uang, kita tidak dapat membeli sesuatu yang kita perlukan untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, uang dikategorikan sebagai benda yang berharga dalam kehidupan manusia. Uang tidak hanya berperan penting dalam kehidupan suatu keluarga, berperan penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Uang tidak begitu saja dinyatakan sebagai uang, tetapi ada kriteria tertentu untuk dikatakan sebagai uang yang memenuhi persyaratan seperti dapat diterima oleh umum, mudah disimpan, mudah dibawa, dapat dibagi dalam unit yang lebih kecil. Maksudnya, ada satuan uang yang lebih kecil sehingga memungkinkan untuk transaksi dalam jumlah yang kecil. Kemudian tidak mudah rusaknya, nilai stabil, digunakan dalam kurun waktu yang relatif lama. Penawarannya elastis, kemudian tidak mudah ditiru. Jadi, uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Terima kasih atas informasi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh reporter kami, rekan Lucy, mengenai jenis-jenis uang yang ada di Indonesia. Baik, silahkan. Terima kasih rekan-rekan. Adapun jenis-jenis uang yaitu, yang pertama uang kartal. Uang kartal terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, uang logam. Uang logam pada awalnya terbuat dari emas atau perak, agar nilai intrinsiknya tetap stabil. Namun, sekarang uang logam banyak terbuat dari material selain emas dan perak yang lebih mudah dan efisien. Uang logam yang beredar kini terbuat dari logam aluminium, perak, dan tembaga, bentuk pipih dan bundar. Uang logam di Indonesia terdiri atas pecahan Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Uang kartal yang kedua yaitu uang kertas. Uang kertas terbuat dari kertas. Uang dari bahan kertas biasanya memiliki nilai nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi sehingga tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Uang kertas Indonesia terdiri atas pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp70.000, dan Rp100.000. Jenis uang yang kedua yaitu uang jiral. Mengutip buku Mengenal Seluk-Beluk Uang jiral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, Bank Umum dapat mengeluarkan uang jiral selain Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, uang jiral adalah tagihan yang ada di Bank Umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang jiral dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Dua bentuk uang jiral yang paling banyak digunakan adalah cek dan giro. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertera dalam surat tersebut. Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang kepada rekening atau badan yang ditunjukkan oleh nasabah. Dengan menggunakan cek atau giro, uang jiral dapat berubah menjadi uang kartal. Baik, terima kasih rekan Lucy atas informasi yang sudah dijelaskan.
Selanjutnya, saya akan mengajak Anda menyaksikan cuplikan video mengenai inflasi dan akan dijelaskan oleh rekan saya Nindi. Baik, silahkan. Dengerin ya. Ayo. Ibu, beli gorengan, Bu. Kasih, Bu. Kok cuma 2? Beli lagi dong. Kata gitu udah lagi mahal. Nah, mungkin lagi inflasi kali. Lah, emang inflasi apa? Baik, rekan Ulia, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari inflasi. Apa itu inflasi? Berbicara tentang inflasi, sekilas yang terpikir adalah soal kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka tertentu. Dalam KBBI, inflasi sendiri adalah soal pemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya uang kertas yang beredar pada masyarakat sehingga mengakibatkan harga barang naik. Dalam buku Ekonomi Moneter Indonesia, inflasi itu mengacu pada peningkatan harga-harga barang pada suatu perekonomian yang terjadi terus-menerus. Contoh inflasi dapat kita lihat dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi baru-baru ini. Hal tersebut menyebabkan inflasi karena memberikan efek yang luas yang diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Contoh lain dari inflasi yaitu pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga BBM. Jauh sebelum kebijakan tersebut dilakukan, para produsen sudah menimbun bahan bakar tersebut. Hal itu menyebabkan kelangkaan yang diikuti dengan kenaikan harga dan kepanikan di masyarakat. Baik, terima kasih rekan Nindi atas informasi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh reporter kami Neni mengenai jenis-jenis inflasi dan dampak positif dan negatifnya. Baik, silahkan. Reporter 4. Baik rekan-rekan, terima kasih. Inflasi berdasarkan tingkatannya. 1. Inflasi ringan di bawah 10% setahun. 2. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. 3. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. 4. Inflasi atau tidak terkendali atas 100%. Selanjutnya, inflasi berdasarkan tempat asalnya. 1. Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation timbul karena terjadinya diversitasnya anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. 2. Inflasi dari luar negeri atau import inflation. Inflasi yang dilahirkan sebagai akibat dari kenaikan harga barang impor. Hal ini terjadi karena tingginya biaya produksi barang di luar negeri atau adanya kenaikan tarif impor barang. Dampak positifnya adalah bagi perusahaan akan meraih keuntungan yang sangat besar sehingga memiliki pendapatan tinggi dibandingkan golongan lain. Sedangkan dampak negatifnya adalah menurunkan daya bagi masyarakat. Inflasi penyebab nilai uang menurunkan sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang-barang yang dianggap penting karena harga terus naik. Terima kasih rekan Neni atas informasi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh reporter kami rekan Rian mengenai cara mengurangi inflasi dan orang-orang yang dirugikan akibat inflasi. Baik, silahkan. Baik rekan, terima kasih. Bagaimana cara mengurangi inflasi? Ya, 1. Menambah hasil produksi. 2. Mempermudah masuknya barang impor. 3. Menstabilkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, menetapkan harga pensiunan. Dan yang kelima, mengawasi distribusi barang. Orang-orang yang dirugikan akibat inflasi sangat merugikan mereka yang berpenghasilan tetap, terutama pensiunan, pekerja kasar, sektor informal, dan pekerja tetap. Angka kemiskinan tentu akan naik. Kelompok yang dirugikan lainnya adalah mereka yang memberikan pinjaman.
termasuk para penabung di bank. Selain itu, inflasi juga berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan, tetapi biaya pengeluaran atau biaya belanja membengkak karena kenaikan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai uang dan inflasi yang ada di Indonesia. Saya Ulia Maharani dan segenap kru kelompok 3 pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.